Ketika kita mau menekuni disiplin ilmu fikih, maka langkah pertama kita harus memilih teks atau memilih kitab. Karena tidak mungkin orang ahli fikih belajarnya tanpa kitab, itu tidak mungkin ya. Cukup mustami' mendengarkan itu tidak mungkin, ya harus punya referensi. Cara memilih teks fikih itu ada 3 syarat. Ini yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, cari kitab fikih yang muktamad. Muktamad itu apa? Otoritatif. Otoritatif itu maksudnya apa? Pendapatnya itu dianggap pendapat otoritatif. Misalnya dalam mazhab Syafi'i, Pak. Itu. Dalam mazhab apa? Syafi'i. Hukum sholat jamaah. Itu kalau jenengan baca kitab fikih mazhab Syafi'i itu pasti ada 2 pandangan. Misalnya kalau kitab yang umum dikaji ya, namanya Matnul Ghoyah wa Takrib atau Matan Abi Suja, itu namanya banyak ya. Matan Abi Suja berarti karena pengarangnya Abu Suja. Itu dikatakan sholatul jamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah. Artinya ini mengikuti Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i yang dianggap editornya mazhab Syafi'i, karena ada 2 syekhon, 2 syekh. Ini orang yang punya otoritas pengetahuan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama Imam Rafi'i, yang kedua Imam Nawawi. Nah, Syekh Abu Suja di Matan Ghoyah wa Takrib dia bilang hukum sholat jamaah itu sunnah muakkadah, itu mengikuti Imam Rafi'i. Tapi setelah Imam Rafi'i lahir Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dianggap lebih otoritatif daripada Imam Rafi'i. Jika bertentangan pendapat Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, dianggap pendapat mazhab itu ya Imam Nawawi. Tapi kalau dua-duanya sepakat, baik Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, itu lebih kuat berarti. Itu pendapat yang secara hierarki paling tinggi, itu disebut qaul muktamad, pendapat yang otoritatif. Nah, sehingga pernyataan tadi Syekh Abu Suja dalam Matan Takrib atau Ghoyah wa Takrib itu bilang salat jamaah itu sunnatun muakkadatun, itu sama pensyarahnya, yaitu kitabnya Fathul Qarib Mujib yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Itu dijelaskan kalau qaul yang muktamad menurut Imam Nawawi itu fardu kifayah. Berarti dalam mazhab Syafi'i yang betul, yang qaul muktamadnya hukum sholat jamaah itu apa? Fardu kifayah. Sama dengan majelis tarjih. Nanti jangan lihat di TJA. Karena itu kompromisasi dari 2 dalil yang kontradiksi. Ada dalil yang seolah-olah mewajibkan, ada yang tidak. Tapi yang tidak mewajibkan itu kuat, Pak. Pasti jenengan dalilnya hafal apa? Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isyrina darajah. Ini kesimpulannya wajib atau sunnah, Pak? Sunnah. Kenapa sunnah? Kenapa agak sunnah? Enggak, kalau jenengan disuruh nyimpulkan kenapa kok di sini hukumnya sunnah? Karena ada 2 hal yang bandingkan, Pak. Kan tadi ya, yang diutamakan atau yang dibandingkan. Dan Nabi itu tidak boleh membandingkan sesuatu yang tidak boleh dengan yang boleh, atau halal dengan haram. Pasti sesuatu 2 hal yang dibandingkan itu sama-sama boleh. Yang membedakan apa? Afdoliyah atau keutamaan gitu. Itu kenapa kok tidak dihukumi wajib, sehingga menempuh kompromisasi, yaitu fardu tapi kifayah, tidak fardu ain. Itu kesimpulan tarjih sama mazhab Syafi'i itu sama. Tapi mazhab Syafi'i yang qaul muktamadnya siapa? Imam Nawawi gitu. Nah, artinya memilih kitab fikih itu harus muktamad gitu. Bukan sekedar ngaji kitab fikih mazhab Syafi'i gitu. Kemudian yang kedua, mudah dipahami dan dianalisa dan juga bisa digurukan. Ini penting. Sehingga kalau jenengan cari kitab
bahasanya susah Pak. Gitu. Meskipun sudah bisa bahasa Arab, tapi biasa itu kan ada tingkatan Pak. Kayak jenengan belum tentu bahasa, meskipun buku yang dibaca bahasa Indonesia, kadang ada buku-buku yang bahasanya bulet Pak gitu. Dalam bahasa Arab juga sama gitu. Bukan berarti apa mencari kosakata cek bulet apa, sudah pada pemahaman gitu. Kadang ada yang bulet gitu. Dan juga bisa digurukan, artinya kitab fikih yang populer. Nanti kalau jenengan belajar mazhab Syafi'i di Indonesia, cari kitab yang tidak populer, itu susah mencari guru. Kalau susah mencari guru, ya potensi salah semakin apa Pak? Semakin banyak gitu. Kemudian yang berikutnya terdapat syarah atau komentar. Kemudian syarah atau komentar ini akan lahir hasyiah atau footnote. Yaitu hasyiah itu apa? Syarah dari syarah. Kalau kitab ini memiliki 3 kriteria nih Pak, muktamad, mudah dipahami dan dianalisa dan juga bisa digurukan, ada syarahnya, ada hasyiahnya, itu pasti jenengan belajar mudah gitu. Karena tadi kalau ada syarah berarti ada orang yang memberi perhatian pada apa? Kitab tersebut, apalagi syarahnya banyak Pak. Satu kitab lahir beberapa syarah itu. Semakin memudahkan kita dalam belajar. Yang susah kalau ada satu kitab nggak ada yang mensyarah itu, susah kita memahaminya gitu. Sudah ada syarah, ada hasyiah itu penjelasan dari syarah, padahal sudah ada syarahnya lahir hasyiah. Ini sekedar contoh sebelum kita nanti aplikasikan dalam apa teks HPT kita Pak. Salah satu kitab yang umum dikaji di pesantren Indonesia ini. Tapi pesantren salafiyah atau tradisional Pak. Tidak ada pesantren tradisional atau salafiyah yang ada di Indonesia yang tidak mengkaji kitab ini. Dan bahkan kitab ini dijadikan standar mengukur apakah seorang itu sudah layak disebut kiai atau tidak. Dan juga mengukur kemampuan baca kitab kuning. Karena kitab ini agak bulet Pak. Tapi meskipun bulet bisa digurukan gitu. Ada buku, ada kitab yang namanya Fathul Mu'in. Jadi Fathul Mu'in bisyarhi Qurratil Ain bi Muhimmatiddin. Ini sudah kitab syarah cuma. Fathul Mu'in itu kitab syarah, bukan kitab matan. Teks induknya namanya Qurratul Ain bi Muhimmatiddin. Yang dua-duanya ini ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh siapa? Zainuddin Al-Malibari. Dari Malibar. Malibar itu apa? India Selatan atau Kerala. Itu yang madhabnya apa? Syafi'i. Meskipun mayoritas India itu apa? Hanafi itu. Beliau ini sangat otoritatif karena apa? Muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Muridnya siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama dalam madhab Syafi'i yang dia statusnya muhakkik. Muhakkik itu memverifikasi lagi pandangan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Jadi setelah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i lahir jadi Ibnu Hajar Al-Haytami dan Al-Imam Ramli. Sehingga Syekh Zainuddin Al-Malibari ini cukup otoritatif. Artinya kitab ini tadi Qurratul Ain ini kitab induk, kemudian di syarah. Kemudian ulama Indonesia Pak, Mbah Yai Nawawi Bantani, yaitu siapa? Kakeknya Ma'ruf Amin itu, Pak Ma'ruf Amin. Itu mensyarah kitab Qurratul Ain ini menjadi apa? Nihayatus Zain. Itu. Nah, kitab ini di samping sudah disyarah oleh penulisnya, tapi juga ada hasyiah. Lahirlah hasyiah I'anatit Tholibinya ditulis oleh Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati yang beberapa pertemuan yang lalu. Kitab ini setelah dikaji, meskipun itu masih perlu untuk dibuktikan lagi Pak, memiliki hubungan genealogi keilmuan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Mbah Yai Ahmad Dahlan itu salah satu gurunya yaitu Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Sehingga Mbah Yai Ahmad Dahlan yang dulu namanya Muhammad Darwis, karena tradisi di Nusantara dulu orang haji itu kan
Tidak hanya haji tapi juga belajar agama. Kemudian setelah haji ganti nama. Nah, yang meminta, yang merekomendasikan nama Ahmad Dahlan itu Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, yaitu pengarang kitab apa? I'anatut Thalibin gitu. Pengarang kitab I'anatut Thalibin. Kenapa Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati itu merekomendasikan nama Ahmad Dahlan? Karena guru beliau, guru Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati namanya Zaini Dahlan. Artinya memberikan nama, berharap kalau Muhammad Darwis ini mewarisi keilmuan gurunya itu. Tapi ya kitab ini sekarang dan belum ditemukan sejauh mana pengaruh kitab ini terhadap misalnya pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan. Apalagi setelah lahir Majelis Tarjih, kitab ini semakin tidak populer. Tapi ada beberapa kajian yang mencoba mencari sebenarnya genealogi pemikiran Mbah Yai Ahmad Dahlan itu dari mana. Di antaranya dalam bidang fikih berguru pada Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Dan tidak hanya Pak, Fathul Mu'in itu syarah, matanya Qurratul Ain, ada khasiahnya. Ternyata buku ini memiliki referensi induk. Referensi induknya dari tadi Ibnu Hajar Al-Haytami menulis buku namanya Tuhfatul Muhtad Bisyarhil Minhaj. Ini syarah Minhajut Thalibinya Imam Nawawi, dan kitab ini Pak dalam mazhab Syafi'i sekarang itu dijadikan referensi. Jadi ada dua kitab ya, Tuhfatul Muhtaj itu Ibnu Hajar Al-Haytami, yang kedua Nihayatul Muhtaj Imam Romli. Itu kalau kitab ini sepakat itu berarti qaul mu'tamad, qaul yang otoritatif itu. Artinya kalau jenengan belajar Fathul Mu'in bingung Pak, bisa dicari redaksinya di Tuhfatul Muhtaj karena ini referensi induknya. Meskipun ini kalau kita di masyarakat ya mungkin kiainya nggak sampai mencari referensi induknya Pak. Tapi semakin kita tahu, kenapa? Semakin kuat pemahaman kita. Ya, kalau kita lihat di muqaddimahnya saja Pak. Wasamaituhu, ini muqaddimah Fathul Mu'in. Dan saya memberi nama Qurratul Ain bibayani muhimmati ahkamidin in takhabtuhu wa hadha syarha minal kutub al-mu'tamadah. Maksudnya dijelaskan referensinya dari kitab-kitab otoritatif dalam mazhab Syafi'i li Syaikhina Khatimatil Muhaqqiqin Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami. Ini menunjukkan referensi primernya dari Ibnu Hajar Al-Haytami, sehingga Fathul Mu'in itu betul-betul otoritatif karena merujuk pada sosok Ibnu Hajar Al-Haytami. Sehingga contoh misalnya tentang wanita itu kalau mau puasa wajib izin pada suami. Meskipun ini kita kaji Pak, kemarin Majelis Tarjih menggunakan metode istiqra' maknawi dan teori jenjang hukum, melihat hadis itu tidak hanya satu hadis tapi juga dua hadis. Tidak hanya seorang istri yang meminta meminta izin, tapi juga suami. Pernah kita sampaikan kan, itu termasuk tajdid dalam Muhammadiyah. Tapi redaksinya Pak sama Pak. Wa yahrumu, dan haram ala zaujah atas wanita antasuma, yaitu puasa tatawuan, puasa tatawu au qadha'an muwassa'an, atau qadha' yang waktunya luas ya. Wa zauju hadirun, dan suaminya itu ada illa bi'ni, kecuali dengan izinnya. Au alima ridhahu, atau ilmi ridhahu, atau dia mengetahui keridhoannya. Ternyata ini di Fathul Mu'in Pak. Di Tuhfatul Muhtaj sama redaksinya. Wa yahrumu ala zaujati antasuma tatawuan au qada'an muwassa'an wa zawjuha hadirun illa bi'nihi au alima ridhahu kama ya'ti. Artinya kan sama. Kalau sama berarti buku itu banyak yang syarah, karena nanti jenengan bisa memahami Fathul Mu'in dari syarah Tuhfatul Muhtaj. Dan juga redaksi Fathul Mu'in ini berasal dari kitab Tuhfatul Muhtaj yang cukup otoritatif dalam mazhab Syafi'i. Ini sekedar contoh Pak. Terus apa pentingnya kita mengetahui tadi Pak, cara memilih teks dalam
Madzhab Syafi'i kita bisa terapkan dalam HPT.